Mengejutkan, Hizbullah unjuk kekuatan militer hadapi Israel hingga kalah melawan pasukan Lebanon ini. Kelompok Hizbullah Lebanon melakukan unjuk kekuatan pada Minggu 21 Mei 2023. Mereka mengundang media ke salah satu tempat latihannya di Lebanon Selatan yang merupakan tempat pasukannya melakukan simulasi latihan militer. Pejuang bertopeng melompati lingkaran api, menembak dari belakang sepeda motor dan meledakkan bendera Israel. Bendera itu dipasang di perbukitan di atas dan di dinding yang menyerupai bendera di perbatasan antara Lebanon dan juga Israel. Pejabat senior Hizbullah Hassem Sefedin mengatakan dalam pidatonya pada hari Minggu, hal itu dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kesiapan penuh pasukan kelompok tersebut menghadapi agresi apapun oleh Israel. Sefedin juga menyinggung kepemilikan rudal yang dipandu oleh kelompok tersebut. Senjata ini tidak dipamerkan, tetapi dia menjanjikan itu akan dilihat Israel pada suatu hari nanti dan bisa menghancurkan rezim Zionis itu. Aksi itu dilakukan menjelang hari pembebasan atau perayaan tahunan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, yaitu pada 25 Mei tahun 2000. Momen itu juga setelah eskalasi konflik Israel-Palestina baru-baru ini di Gaza. Kelompok Hamas yang menjalankan pemerintahan di Gaza itu memiliki hubungan dengan Hizbullah. Pensiunan Jenderal Militer Lebanon yang saat ini menjadi peneliti dalam urusan militer Elias Farhad mengatakan, pertunjukan kekuatan simbolis Hizbullah tampaknya sebagai tanggapan atas eskalasi baru-baru ini di Gaza. Dia mengatakan itu juga bisa menjadi tanggapan terhadap demonstrasi oleh ribuan nasionalis Yahudi di Yerusalem pekan lalu. Sedangkan rekan Zionis di Carnegie Middle East Center yang meneliti Hizbullah, Mohanad Haque Ali menyatakan, di masa lalu ketika terjadi eskalasi konflik Israel-Palestina, kelompok bersenjata Lebanon terkadang menembakkan roket atau mengizinkan faksi Palestina di Lebanon untuk melakukannya. Namun latihan militer terbaru itu adalah cara berisiko rendah untuk menunjukkan kekuatan. Haque Ali menyatakan, mengingat kembalinya Suriah ke Liga Arab, Hizbullah mungkin tidak menginginkan bentrokan di perbatasan dengan Israel untuk mengalihkan perhatian dari rekonsiliasi Arab. Rus ataupun Suriah merupakan suku dekat Hizbullah dan Iran. Sementara latihan militer menunjukkan seberapa kuat mereka dan mengirim pesan ke Israel untuk menunjukkan bahwa kali ini mereka tidak ingin meningkatkan, kata Haque Ali. Terlebih lagi, beberapa bulan lalu Lebanon dan Israel menandatangani perjanjian perbatasan laut yang ditengahi Amerika Serikat. Menurut prediksi banyak analis, kesepakatan itu akan menurunkan risiko konfrontasi militer di masa depan antar kedua negara. Namun, di sisi lain pasukan Hizbullah terus membantu Palestina untuk melawan penjajahan yang dilakukan Israel atas tanah Muslim tersebut. Hingga saat ini, keduanya masih dalam tensi yang menegangkan. Gempar, bos Hizbullah persenjatai para pejuang Palestina dengan senjata canggih ini. Para tentara Israel kocar-kacir, semakin menggebu-gebu dengan kemenangan. Itulah yang terjadi para pejuang Palestina, apalagi setelah mereka mendapatkan bantuan senjata dari Hizbullah, sebuah organisasi asal Lebanon yang juga didukung Iran. Keputusan Hizbullah untuk mempersenjatai pejuang Palestina karena melihat tentara Israel yang semakin sewenang-wenang dalam menghadapi para penduduk Palestina, dan hal ini yang mendorong Hizbullah untuk memperkuat pertahanan Palestina. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Hassan Nasrallah memberikan senjata dan dukungan keuangan kepada para pejuang di tepi barat untuk menghadapi Israel. Dalam pidato menandai Hari Quds Internasional, acara tahunan yang diselenggarakan Iran dan sekutunya pada Jumat terakhir bulan suci Ramadan, Nasrallah menyatakan perlawanan dan poros perlawanan telah diyakinkan dan entitas Zionis dalam keadaan teror, ketakutan dan pertahanan entitas yang akan hilang, insya Allah. Nasrallah menggambarkan tepi barat sebagai perisai Al-Quds. Dia menambahkan, mendukung tepi barat harus bersifat moral dan politik, tapi juga finansial. Kita semua harus bekerja untuk ini, dan siapapun yang dapat memberikan senjata kepada tepi barat harus melakukannya. Ini adalah tanggung jawab untuk semua orang.
Nasrallah juga menunjuk perpecahan mendalam yang muncul dalam entitas Zionis. Dia mencatat amandemen peradilan telah mengungkap semua perpecahan dalam masyarakat ini. Untuk mengungkapkan ke media, Nasrallah mengatakan itu peristiwa penting dan signifikan. Kami percaya kebijakan diam Hizbullah dalam hal ini adalah yang terbaik. Tidak perlu memberikan jawaban yang akan membingungkan musuh. Nasrallah juga membantah narasi Israel tentang penargetan infrastruktur Hizbullah dan Hamas dengan menekankan akibat dari apa yang telah terjadi, musuh harus tetap cemas dan ketakutan. Ini memperkuat keseimbangan pencegahan dan aturan keterlibatan yang telah melindungi Lebanon, memaksa musuh membuat konsesi, memberikan hak atas minyak dan gas yang ditunjukkan dengan kuat pekan lalu. Dalam konteks yang sama pada hari Quds, pemimpin Hamas di jalur Gaza, Yahya Sinwar, berbicara tentang kesiapan perlawanan mempertahankan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Sinwar menyampaikan dalam pidato Jumatnya bahwa perlawanan telah membuat kemajuan yang signifikan di jalur kesiapan sumbu Al-Quds untuk mencapai janji akhirat, tegas dia. Sinwar mengirim pesan kepada orang-orang Al-Quds, meyakinkan mereka bahwa kepemimpinan perlawanan dan poros Al-Quds akan mendukung dan melindungi mereka. Dia mengatakan mereka mengikuti rincian perjuangan mereka dan memantau perilaku pasukan pendudukan terhadap mereka. Sinwar menekankan pentingnya tetap tabah di Masjid Al-Aqsa. Dia menyerukan kepada semua orang di pedalaman yang diduduki, tepi barat, desa, kota, camp, dan kota untuk bergabung dengan tabah di Masjid Al-Aqsa. Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran Laksamana Ali Reza Tangsiri mengumumkan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran telah menyelenggarakan parade besar-besaran di Teluk Arab dan Laut Kaspia untuk mendukung rakyat Palestina. Dalam pidatonya pada hari Kamis saat upacara pembukaan pameran Angkatan Laut untuk mobilisasi rakyat, Laksamana Tangsiri menegaskan, hari ini lebih dari 2.700 kapal berpartisipasi dalam parade militer di Laut Kaspia, Teluk Arab, dan Selat Hormuz untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas. Pesan dari parade ini adalah solidaritas dengan rakyat Palestina. Tangsiri menyatakan pesan parade kepada entitas Zionis, pembunuh anak adalah rakyat Palestina yang tertindas, tidak sendirian, dan dukungan untuk Palestina semakin meningkat setiap tahunnya. Ia juga menegaskan rakyat Palestina dan Gaza harus tahu kami adalah penopang mereka di laut.